Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual dengan teknik coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Asri, apa kabar? Selamat pagi Bu Cecil. Alhamdulillah saya baik-baik saja pagi hari ini. Oke, luar biasa, syukurlah ya. Nah, kali ini saya akan melakukan supervisi kepada Ibu. Nah, sebelumnya apakah Ibu sudah tahu rubrik penilaian yang kita akan lakukan selama supervisi ini? Ya, saya sudah mengetahuinya. Oke, syukurlah. Jadi tadi ada beberapa ya rubrik penilaian yang akan kita lakukan di sini. Nah, kira-kira Ibu apakah sudah mengetahui kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Iya, baik Bu. Jadi kompetensi coaching yang ingin dikembangkan itu yang pertama yaitu present. Present itu kehadiran penuh, bagaimana coach dan coachee harus hadir secara penuh di dalam proses coaching ini. Kemudian mendengarkan dengan aktif. Bagaimana saya sebagai coach harus mendengarkan dengan aktif coachee saya ketika sedang menyampaikan permasalahannya atau apa yang sedang dihadapinya. Kemudian yang terakhir yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di sini saya sebagai coach harus bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oke. Baik. Nah, kira-kira bagian mana kompetensi yang secara spesifik yang akan Ibu ingin observasi seperti itu? Di sini saya ingin mengambil bagian yang mendengarkan dengan aktif, gitu ya. Saya ingin coach saya mendengarkannya dengan dengan aktif apa yang sedang dia diskusikan nanti. Oke, baik. Nah, untuk indikator keberhasilan atau ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu ingin lakukan ini apa? Nah, di sini setelah kami melakukan proses coaching, saya ingin coach saya mendapatkan solusi dari apa yang telah kami lakukan. Kami mendapatkan solusi, kemudian coach saya merasa nyaman setelah melakukan proses coaching ini. Oke, baik. Nah, setelah kita berdiskusi ini, silahkan sekarang Ibu melakukan coaching dengan coachee Ibu. Silakan. Siap, Ibu. Terima kasih. Ibu. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam. Ada waktu enggak nih Bu Guru, mau diskusi sedikit aja? Ya, boleh. Kebetulan saya sedang membaca perangkat pembelajaran. Ngomong ada apa nih Pak Yusuf ya? Saya lagi galau nih Bu Guru. Ada sedikit kerisauan jadinya ceritanya nih Bu Guru. Ada yang bisa saya bantu Pak Yusuf? Kemudian dari mungkin diskusi kita ini, tujuan apa yang ingin Pak Yusuf? Saya ingin nih setelah diskusi ini ada perubahan di siswa-siswa saya. Jadi saya ini guru agama nih Bu Guru. Kemudian pada saat jam pelajaran saya, anak-anak ini di kelas 6 khususnya mereka sering kali bermasalah. Dari pada saat jam saya di hari Selasa banyak sekali yang tidak masuk. Kemudian pada saat belajar seringkali mereka mengobrol, kemudian keluar masuk kelas alasannya izin,
keluar izin ke toilet, taunya di belakangnya di kantongnya ada dia bawa jajan gitu. Waduh, saya susah banget ini. Sebentar dulu Pak Yusuf. Kira-kira nih Pak Yusuf kan guru agama ini. Iya, guru. Apa ya yang membuat anak-anak itu banyak yang tidak hadir atau bahkan seperti main-main gitu Pak Yusuf ya di kelas ya? Iya, saya Coba menurut Pak Yusuf. sebenarnya kemarin Bu Guru sudah membuat sebuah kesepakatan belajar. Cuman pada saat pelajaran saya kan saya tidak bisa menempel nih, tidak bisa menempel kesepakatan di dalam kelas. Jadi kesepakatan belajar saya sering dilupakan oleh siswa saya. Sehingga itu yang membuat mereka sepertinya kurang mentaati kesepakatan itu. Oh jadi begitu Iya, ya. kemudian ketika saya hadir, mereka banyak gak masuk. Seperti mereka tuh kurang tertarik sama saya. Nah itu dia nih Pak Yusuf. Apakah padahal kan lumayan lah Bu Guru kan, saya nggak terlalu jelek kan Bu Guru kan, kayak gini. Cuman apa ya yang buat mereka kok nggak tertarik ya pelajaran saya? Itu dia nih Pak Yusuf. Kira-kira nih tindakan mungkin yang ingin Pak Yusuf. Saya pernah gini Bu Guru, saya Gimana? pernah menggunakan sebuah teka-teki silang. Nah terus bagaimana itu? Apakah Memang di sana mereka suka tidak sangat anak-anak? suka, cuman pada hari itu saja Bu Guru. Nah itu Itu ini. yang makanya. Nanti setelahnya mereka akan lagi nih. Mereka akan lagi tidak masuk, kemudian sering keluar izin, apalagi sering berkelahi nih si anak perempuan sama yang laki. Waduh, anak-anak tuh sepertinya kurang respect dengan saya Bu Guru. Oh, jadi Pak Yusuf ya, menurut Pak Yusuf ini Iya. tindakan apa yang ingin Pak Yusuf lakukan agar tidak terjadi hal yang seperti Itu makanya kemarin memang pada saat saya menggunakan TTS mereka sangat tertarik. Nah, kemudian Kemudian ini saya masih berpikir bagaimana untuk mengingatkan mereka tentang kesepakatan kelas itu. nah, ini rencananya Pak Yusuf ya ke depannya. Benar-benar. Iya, jadi itu Pak Yusuf ya, jadi kita sebagai guru itu harus seperti apa ini Pak Yusuf? Iya, saya sepertinya ingin gini deh. Saya akan membuat sebuah kesepakatan, tetapi pakai papan. Nah, itu nanti Bagus itu. pada saat jam belajar saya akan bawa. Jadi, ketika saya akan belajar, sebelum mulai belajar, saya akan ingatkan dulu ya. Saya akan ingatkan dulu tentang kesepakatan saya itu. Kesepakatan belajar kita. Mungkin dengan begitu mereka akan lebih Semangat iya lagi benar ya, Bu Guru ya. Kemudian ini saya Betul, lihat, betul. saya sepertinya ingin ice breaking nih, ya, biar mereka lebih respect sepertinya ya. Sepertinya mereka kurang respect dengan Iya. saya, mungkin kurang bahagia mereka di kelas Bu. Oh, iya, betul. Saya sepertinya harus nonton banyak-banyak video ice breaking nih, biar saya bisa, mereka jadi respect, mereka jadi bahagia ya. Iya. Kemudian tadi itu model belajar saya. Selain TTS mungkin saya bisa pakai yang lain. Iya. Berarti Betul saya harus sekali. cari-cari Oh, ya. Sangat luar biasa sekali ya itu Pak Yusuf ya, itu rencana yang akan dilakukan Pak Yusuf ya. Mudah-mudahan. Nah, kemudian nih Pak Yusuf, Iya, gimana? apakah ada nih kira-kira Dukungan, tentu. dari Benar. harus Saya ada harus ada dukungan nih. Dukungan dari, karena saya ingin pakai papan, itu ada di perpustakaan. Nah, Berarti saya harus koordinasi nih sama kepala sekolah. Saya butuh dukungan kepala sekolah yang untuk mengizinkan nanti gunakan itu. Kemudian wali kelas. Saya membutuhkan sekali dukungan dari wali kelas untuk mengetahui nih siswa-siswa untuk berdiskusi yang siswa bermasalah dan sedikit cerita nih sama guru wali kelas. Wali kelas kan tetap nih ketemu sama dia. Itu sih dukungannya. nah, semoga nanti depannya diberikan dukungan yang penuh Pak Yusuf ya. Amin, Agar- amin, mudah-mudahan. Rencana Pak Yusuf ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan Bu Guru. Dan di kelas juga anak-anak jadi senang, Lebih aktif. lagi Benar, ya Pak semoga Yusuf ya. tidak ada yang Iya keluar masuk ya Bu betul. Guru. Nah kira-kira ini Pak Yusuf kapan ini mulai dilakukan
rencana yang seperti tadi itu. Nah, itu dia nih Bu Guru. Rencananya mungkin kesepakatan kelasnya saya bisa bawa dulu nih papan tulisnya. Nanti saya akan diskusikan dengan anak-anak untuk menyepakati kembali nih. Bisa ya besok nih Pak Yusuf ya? Sepertinya hari Selasa deh. Oh, besok di kelas hari Selasa di kelas berapa? Saya di kelas 1. Nah, Oh, kalau iya, kelas nah. 1 lebih ini dia. Iya. Kalau di kelas 6 nanti dia hari jam kedua itu, nah baru deh saya terapkan. Yang penting segera nih, segera iya, saya harus terapkan betul. itu. Ya. Seperti itu di Bu Guru ya. Jadi Pak Yusuf, apa nih kesimpulan diskusi kita hari ini Pak Yusuf? Kesimpulannya oke, yang pertama berarti saya harus buat kesepakatan, Ya. mencari IDS breaking Ya. biar mereka bahagia. Kemudian lagi satu tadi model pembelajaran seperti teka-teki. Yang penting mereka aktif. Teka-teki ya, mungkin Pak ya, mungkin saya bisa pakai media. Nah benar, bisa pakai media. Itu sih kesimpulannya. Semoga nanti dengan penerapan 3 ini mereka berhenti, Wah. mereka lebih respect dan nilainya lebih meningkat. Iya. Luar biasa nih Pak Yusuf, apa yang akan Pak Yusuf kembangkan nanti ini. Mudah-mudahan. Saya bisa tiru juga nanti nih Pak Yusuf. Jadinya kan bisa sharing Pak Yusuf, Benar, kita bisa berbagi. Siap. Nah, jadi semua kita itu memiliki yang namanya mungkin cara mengajar kita Pak Yusuf di kelas ya. Siap. Ini gunanya kita sharing, diskusi, agar Benar. kita lebih baik lagi Pak Yusuf. Terima kasih ya Bu Guru udah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama Pak Yusuf. Semangat terus Pak Yusuf. Terima Jangan kasih, layu-layu Pak Yusuf. Siap. Ya. Saya harus semangat. Ya. Lebih baik ya. Ya, kita sama-sama lebih baik Pak Yusuf ya. Ya. Makasih Mari, Bu Guru ya. ya. Saya tinggal ya. Ya, mari Pak Yusuf. Ya. Baik Ibu, tadi Ibu Asri sudah melakukan kegiatan coaching ya dengan coach Ibu. Nah, pada kali ini kita akan melakukan pasca supervisi, di mana saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Ibu. Yang pertama, mungkin kita ingin tahu dulu bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi. Perasaan saya lega, nyaman dengan coach saya. Kami bisa berinteraksi dengan baik. Luar biasa, coach Ibu terasa nyaman ya, merasa nyaman ngobrol sama Ibu. Nah, kemudian apakah proses coaching tadi itu sesuai dengan indikator pencapaian pada saat kita diskusi di pra-supervisi? Iya, sudah sesuai. Tadi kan indikator yang saya ambil yang ini ya, berdiskusi dengan nyaman, kemudian mendengarkan secara aktif. Sudah sesuai, sudah Ibu sesuai. Ya? Mengapa Ibu menilai demikian? Karena ketika saya melakukan coaching, ketika saya berdiskusi dengan coach saya, di situ coach saya menyampaikan apa yang dirasakan itu dengan nyaman. Kemudian beliau juga menyampaikannya dengan tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan. Jadinya prosesnya itu mengalir gitu. Kita berdiskusi itu seperti apa ya? Seperti teman dekat gitu. Artinya apa ya? Kita melakukannya itu tanpa tegang, nggak tegang gitu. Relax ya. Nah, boleh saya menyampaikan hasil observasi saya selama proses coaching tadi? Iya, silakan Bu. Jadi saya melihat saat Ibu melakukan coaching tadi itu sudah sesuai dengan Ibu yang Ibu sampaikan. Jadi prosesnya sudah berjalan dengan baik, mengalir, kemudian coach itu merasa nyaman sehingga solusi yang dipikirkan oleh coach itu dapat tepat kayak gitu ya. Dia bisa menemukan solusi untuk dirinya sendiri seperti itu. Nah, apakah Ibu sepakat dengan observasi saya? Iya, sangat sepakat sekali. Nah, jika Ibu sepakat, kalau kita nilai dari skala 1 sampai 10, Ibu menilai performa Ibu saat ini, saat
proses coaching tadi itu dinilai berapa? Saya menilainya 8 Bu ya. Ya, 8. 8. Nah, kan boleh tahu nih, kenapa Ibu pilih di skala nomor 8? Menurut saya, saya melakukan coaching ini sudah baik karena saya sudah mencapai kompetensi-kompetensi yang ada di dalam proses supervisi ini, seperti lesson, kemudian mendengarkan aktif, kemudian saya juga bertanya-bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi seperti itu, sehingga menurut saya sudah baik gitu. Baik, Ibu. Nah, kemudian kompetensi apa yang ingin Ibu lebih kembangkan lagi, lebih lanjut ke depannya? Mungkin nanti setelah ini saya ingin mengembangkan agar proses coaching ini tidak berhenti di sini saja. Tidak hanya dengan Pak Yusuf saja, mungkin nanti juga saya akan mengembangkannya dengan guru-guru yang lain. Sehingga nanti proses coaching ini bisa secara terus-menerus. Jadi tidak hanya pada saat mungkin ketika sekarang, tapi di kemudian hari juga akan terus dikembangkan oleh siapapun yang ingin menyampaikan permasalahannya, entah itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi supaya proses atau teknik coaching ini bisa membudaya, Bu, ya, bukan hanya untuk Ibu tapi untuk sekitarnya. Baik, luar biasa diskusi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu rencanakan, apa yang Ibu akan lakukan dapat berjalan dengan konsisten dan berkelanjutan, Bu, ya. Demikian proses dari demonstrasi kontekstual, yaitu teknik coaching untuk supervisi akademik. Semoga kegiatan video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin.